Bahasa Jawa yang begitu beragam tidak lepas dari aspek historis dan budaya masyarakat setempat. Pulau Jawa yang saat itu memiliki sistem pemerintahan yang berupa kerajaan memberikan pengaruh kuat dalam berperilaku dan penggunaan bahasa oleh rakyatnya. Rakyat diharuskan menggenggam simbol tata krama, unggah-ungguh sebagai simbol kekuasaan kerajaan. Menurut kebanyakan orang Jawa, bahwa bahasa iku busananing bangsa, yang artinya bahwa bahasa merupakan balutan dari siapa diri kita sebenarnya. Bahasa Jawa dikenal dengan penuturan bahasa yang berjenjang bergantung dengan siapa lawan bicara kita, yaitu seperti bahasa kromo dan bahasa ngoko. Selain itu, bahasa bagi orang Jawa merupakan interpretasi dari sikap dan pola pikir kita. Seiring dengan perkembangan zaman, bangsa Jawa saat ini tersebar di berbagai negara dengan maksud dan tujuan tertentu. Entah untuk bekerja, memiliki pasangan, atau berkaitan dengan sejarah masa penjajahan zaman dulu, yang mengakibatkan munculnya komunitas-komunitas baru Jawa di luar negeri. Namun sangat disayangkan, banyak kalangan muda sekarang enggan belajar budaya bahasa Jawa yang dikalahkan oleh bahasa gaul yang digandrungi kaula muda saat ini. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang penggunaan bahasa Jawa di berbagai belahan negara, mari kita dukung channel Sapa Dunia ini dengan cara menekan tombol subscribe supaya kami bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten menarik tentang dunia di sekitar Anda. Malaysia. Orang-orang Jawa yang berada di Malaysia sudah menjadi warga negara di sana. Mereka adalah generasi ketiga keturunan orang Jawa yang pergi ke Malaysia. Orang Jawa pada saat itu pergi pada tahun 1900 untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Meski sudah menjadi warga negara Malaysia, orang Jawa di sana masih menggunakan bahasa Jawa. Mereka sebagian tinggal di kawasan Sepang, Kuala Selangor, Banting, Tanjung Karang, dan Sebak Bernam. Belanda adalah sebuah negara peserta kerajaan Belanda yang terdiri dari 12 provinsi di Eropa Barat Laut dan 3 pulau di Karibia. Sejarah mencatat, Belanda adalah negara yang menjajah Indonesia selama 350 tahun. Kehadiran orang Jawa di negeri kincir angin itu dibawa oleh pemerintahan kolonial dari Pulau Jawa untuk dipekerjakan. Bahasa Jawa yang dipakai para pekerja ternyata menarik minat orang Belanda untuk dipelajari. Bahasa Jawa dipelajari di universitas tertua di Belanda, yaitu Universitas Leiden yang berdiri sejak 1575. Republik Suriname. Republik Suriname dulu bernama Guyana atau Guayana Belanda, yang merupakan sebuah negara di Amerika Selatan bekas jajahan negara Belanda. Di Suriname tinggal sekitar 75.000 orang Jawa. Keberadaan orang Jawa di negara yang berbatasan dengan Guyana Prancis di timur dan Guyana di barat ini karena dibawa oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda antara tahun 1890 sampai 1939. Hingga saat ini orang-orang keturunan Jawa tinggal di sana dan menjadi warga negara Suriname, serta masih menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Kaledonia Baru. Kaledonia Baru atau dalam penggunaan resmi digunakan nama New Caledonia adalah sebuah wilayah yang berstatus jajahan Prancis. Wilayah ini terletak di Samudra Pasifik sebelah barat daya. Pada tahun 1896, dikirimlah 170 pekerja dari Pulau Jawa karena Prancis meminta buruh untuk pertambangan nikel dan perkebunan di Kaledonia Baru.
Perpindahan orang Jawa di Kaledonia Baru juga sama dengan orang Jawa Suriname. Namun kepindahan orang Jawa di Pasifik telah terhenti sejak tahun 1949. Orang Jawa di Kaledonia Baru tetap menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Namun kini anak-anak mudanya sudah tak bisa berbahasa Jawa, hanya bisa berbahasa Prancis. Demikianlah Sobat Sapa Dunia, fakta tentang bahasa Jawa di seluruh dunia. Semoga budaya leluhur, kearifan dan bahasa yang kita cintai ini tidak lekang dimakan masa. Dengan merebaknya bahasa gaul yang biasa digunakan masa-masa sekarang, terutama anak-anak muda. Matur nuwun rencang-rencang semuanya, semoga bermanfaat, menambah wawasan, menjadi motivasi hidup untuk terus mengenal dunia di sekitar kita. Jika Anda suka dengan video ini, tekan like dan subscribe. Terima kasih.